Di waktu kita tertawa menangis merebut oleh cinta. Coba hapuskan rasa lupa nih sayang. Asik banget ya hari ini. Tamu ala-ala. Tidak seperti biasanya. Biasanya remaja-remaja tanggung. Ini udah tua ya, udah matang gitu ya. Ini sudah matang, cuma masih remaja juga kadang-kadang karena sering main sama saya Ya usia boleh matang, Tapi jiwa harus tetap remaja, gitu. setuju. Oke, sahabat Alala, kembali lagi di Tamu Alala ya. Biasanya konten kita seingat saya karena di setiap harapan banyak di setiap harapan di setiap ingatan banyak harapan. Nah, tapi kali ini spesial. Ini adalah konten riset lokal ya, karena di setiap penelitian banyak kearifan. Woi, keren ya Pak ya. Kontennya riset lokal. Ini konten riset lokal pertama loh dari mimpi-mimpi saya sebelumnya, pengen bikin konten riset lokal baru kali ini terwujud dengan Bapak Rizal Syafruddin. Yeay, Hey. Saifuddin. Oh, Saifuddin. Rizal Saifuddin. Nah, sebelumnya teman-teman saya pengen bilang dulu bahwa jangan lupa nih ya, walaupun sekarang udah mulai turun, mulai naik lagi ya. Kemarin sempat turun, sekarang naik lagi, ada Omicron ya, Megatron dan lain sebagainya. Ini teman-teman tetap harus jaga kesehatan ya, dan jangan lupa vaksin. Yang belum vaksin segera vaksin. Tetap stay safe. Stay safe ya. Jaga kesehatan. Betul. Jaga prokes, jangan sampai lengah. Nah, betul. Pak Rizal sudah vaksin keberapa? Alhamdulillah sudah ketiga kali. Sudah ketiga ya? Sudah Oh, booster ketiga. Ya. Kemarin boosternya di mana? Itu kita dapat booster di RSUD Kota Serang. Oh, udah ada ya berarti ya. Sebenarnya udah mulai dari Februari awal kemarin sudah bisa. Oke. Cuman baru kita booster itu sekitar pertengahan Februari. Ya. Itu bebas Pak, terbuka untuk semua orang. Terbuka untuk umum, siapa aja boleh. Kebetulan kemarin karena saya itu pas yang pertama kalinya ya di Kota Serang itu mengadakan itu RSUD Kota Serang, ya alhamdulillah masih sepi waktu itu. Oh, jadi langsung ya? Langsung bisa ditangani. Yang penting kita daftar online dulu, baru nanti kita langsung datang ke sana, langsung kita disuntik vaksin gitu. Oh iya, berarti buat informasinya juga nih buat teman-teman yang nanya, vaksin kan masih simpang siur nih di Kota Serang Pak untuk yang booster ini. Udah ada belum sih? Ternyata udah ada. Silakanlah. Yang lihat video ini langsung gas vaksin ya. Saya juga pengen yang ketiga ya Pak ya. Ya, supaya lebih aman lah kalau kita mau kemana-mana ya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama gak ketemu ya. Lama tidak ketemu, tapi badan saya sekarang udah mulai bagus. Udah mulai bagus, alhamdulillah. Perut saya tidak begitu buncit lagi. Iya, sakit. Bukan dong. Saya sekarang sudah rajin setiap pagi melatih otot-otot. Alhamdulillah, perut. luar biasa sekali. Iya dong, karena sebentar lagi saya CPNS, jangan sampai celana yang saya sudah beli tidak muat. Kalau Pak Rizal masih muat ya? Ya, alhamdulillah masih muat, karena bagaimanapun menjaga supaya di foto itu tetap bagus ya badannya itu. Postur itu utama. Oke teman-teman, hari ini yang anak-anak Untirta, terutama anak Ekbang, seharusnya sudah pada tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda nilainya C. Oh enggak. Ya? Enggak gitu ya. Ini Pak Rizal ya. Pak Rizal ini dosen saya dulu, guru saya. Bukan cuma dosen ekonomi ini. Guru spiritual juga. Guru nge-gym ya kan. Dari beliau saya baru tahu ternyata kalau beli ke pecel ayam itu pecel ayamnya bisa tidak digoreng ya. Ini nanti kita bahas. Aneh banget ya. Makanya saya itu campur aduk ya. Betul. Spesialisasinya tuh nggak ada gitu ya. Semuanya tuh ada di situ, diambil gitu kan. Oke. Iya. Jadi banyak tahu, tapi kalau masalah mendalami sebenarnya dia juga mendalami, karena beliau ini dosen ilmu ekonomi pembangunan di jurusan saya ya, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan beliau ini selain dosen juga ini sering kalau ke alun-alun gitu ya, waktu sebelum Covid ini sering lihat lari-lari nih.
Iya, lihat aja. Lihat. Larinya enggak. Larinya enggak. Bohong, badannya bagus. Dia udah sering nge-gym, terus Enggak. runner juga, ya kan? Seorang runner yang tangguh gitu ya, Pak ya. Kenapa sih Pak harus lari dan olahraga? Ya sebenarnya untuk lari dan apa namanya segala aktivitas saya itu kan ya sebenarnya tujuan saya itu olahraga gitu kan. Bukan untuk apa? Bukan untuk yang pengen eksis atau pengen Badannya punya badan bagus, itu tujuan nomor sekian gitu kan. Tapi tujuan utama saya itu pertama sehat dulu. Sehat dulu ya. Pertama itu tujuan saya sehat. Entah itu nanti ada badan bagus, ada larinya kencang, larinya kuat gitu, itu adalah bonusnya. Bonusnya ya. Karena untuk bisa kayak gitu ya, mewujudkan yang tadi badan bagus terus lari kencang dan segalanya itu kita memang perlu waktu. Perlu waktu ya, nggak bisa dadakan. Jadi emang mindset kita, kalau saya emang saya set untuk ya saya perlu sehat aja. Betul. Ya. Sehat dulu baru nanti dapat bonusnya. Dapat bonusnya. Apalagi kayak gini ya Pak ya, lagi Covid ini. Ya. Bapak sempat kena ya Pak ya dulu positif? Alhamdulillah kena. Kena ya. Tapi waktu itu lama juga. Enggak ya? Enggak, isoman dulu berapa ya? 14 hari lah. 14 hari ya. Sama. Karena ikut aturan. Cuma waktu itu badannya ada gejala-gejala gitu juga. Ada dulu hari pertama itu saya ngerasa lemes, biasalah lemes gitu. Ya saya kira kayak kecapean gitu ya. Terus hari keduanya itu mulai gerges-gerges gitu. Apa yang gerges-gerges bahasa Indonesianya itu? Gerges dah. Ya mulai panas dingin lah, mulai timbul demam gitu ya. ya. Mulai timbul demam. Terus hari ketiga sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan biasa tuh ya. Nah itu hari keempat menjelang kelima itu yang puncak-puncaknya itu di situ. Tenggorokan udah sakit luar biasa, dan ini belum pernah saya alami. Belum dialami sebelumnya ya. Belum pernah merasakan sakit tenggorokan yang sampai segininya. Karena Om Deddy juga dibilangnya katanya menyayangkan lagi Covid gini, tempat gymnya banyak yang ditutup. Ya. Katanya karena harusnya olahraga juga harus tetap dijaga kan ya lagi Covid kayak gini. Ya sebenarnya kan olahraga nggak harus nge-gym ya, nggak harus nge-gym, nggak harus nggak harus lari bareng-bareng, harus di mana gitu kan. Banyakan gitu ya. Iya, harus bareng-bareng sama teman gitu. Kemudian kita bisa melakukan olahraga yang itu simple gitu. Simple. Kita mau ngelatih misalkan kayak yang mungkin teman-teman udah biasa nge-gym gitu, mau ngelatih otot dada atau kan nggak pakai alat sebenarnya kan juga bisa gitu. Saya kira ya push up kayak gitulah. Atau mungkin teman-teman yang udah sering nge-gym ya udah tahu lah, nggak perlu apa namanya diceritakan panjang lebar. Udah tahu gimana. Soalnya saya kemarin kendala saya di perut. Saya minimal bukan pengen apa-apa lah, minimal muat celana saya Pak. Biasanya apa, sit up? Sit up bisa. Ya bisa alat main perut nanti banyak lah di YouTube. Banyak gitu ya. Yang kita nggak perlu alat, nggak harus datang ke tempat gym gitu. Jadi tinggal bisa juga di rumah teman-teman katanya. Iya sih, saya juga termasuk yang tinggal style di YouTube-nya Mas Ade Rai gitu ya, atau siapalah, Denny Sumargo atau siapa. Saya gitu, saya ada waktunya gitu kan, ada repeatnya segala macam. Ada. Jadi biasa lah berapa repetisi gitu. Repetisinya. Berapa set? Satu set misalkan 4 kali repetisi. Ya. Ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya, dan ada hasilnya Pak. Kalau hasil kemarin tuh sempat ini ya, setelah Covid itu badan tuh emang naik, bener-bener naik gitu. Jadi naik berat badannya? Iya, jadi selama karena gen saya itu gemuk. Genetik saya itu gemuk gitu. Oke. Jadi ketika saya lengah sedikit terhadap pola makan itu, ya udah ibarat minum air putih aja udah jadi lemak kayak gitu. Jadi kalau kita nggak kontrol pola makan sama kita nggak rajin itu ya udah wassalam. Wassalam ya. Iya. Kemarin memang ada hasilnya gitu kan. Karena saya juga selain olahraga juga saya atur pola makan, sempat diet. Jadi kemarin habis isoman tuh sempat naik drastis ya. Ya drastis lah. Itu saya kemarin Desember tuh alhamdulillah bisa turun 6 kiloan. Normalnya berapa? Normal di saya itu sekitar 67 sampai 70. 70. Ya kemarin saya dari 76 sempat ke 69. Di dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Butuh proses. Tapi ini ya, saya ngebahas yang menarik ke Pak Rizal juga nih. Saya habis pulang riset sama dia nih ke Tangerang, terus makan pecel lele ya kan. Di pecel lele ayamnya tidak digoreng, jadi yang kuning gitu loh, yang kuning. Oh ya itu. Itu perlu dari pola makan juga ya Pak ya? Sebenarnya itu sudah matang ya. Pecel lele sudah matang ya. Ayam itu kan udah direbus gitu. Udah direbus ya, benar. Nah tujuannya kenapa kok saya itu tidak minta ayam goreng ya. Kalau bakar mungkin masih oke lah. Oke. Waktu itu emang kalau di pecel lele digoreng ya gimana gitu kan. Teman emang untuk mengurangi minyak. Ya minyaknya itu kan jangan
sampai pekat gitu. Berkali-kali. Nah itulah yang bikin pecel lele itu enak tuh mungkin. Itu rahasianya. Rahasianya itu di situ. Ya. Emang ya untuk menghindari itu lah, karena resiko tadi ya, resiko ya namanya udah minyak mungkin bisa berkali-kali dipakai gitu kan. Iya. Makanya saya milih untuk yaudah yang rebusan aja. Rebusan aja ya. Kecuali kalau kita bisa masak di rumah sih nggak masalah. Kalau kita pas malas masak gitu kan, kita beli pecel lelenya di situ, dan itu dicocol sama sambal itu udah enak sekali. Iya, betul. Karena kalau saya dengar kemarin, karena sering lihat YouTube-nya Mas Aderai sekarang, katanya dari bukan cuma olahraganya kan, tapi jadwal, terus pengolahannya juga, ya kan, termasuk jamnya ya. Jam makan. Ya sebenarnya pola makan yang paling utama itu pola makan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang mempengaruhi nanti bentuk tubuh kita tuh mau kayak gimana. Tapi kalau nasi putih? Masih putih masih. Saya nggak terlalu ini sih, nggak dietnya tuh nggak pola makan yang nggak terlalu yang ketat banget gitu ya. Ketat banget. Ya normal aja. Kadang saya juga masih makan bebas minggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Tapi nggak tiap hari juga. Iya, beliau. Tapi Bapak percaya nggak? Maksudnya bukan percaya ya, mengamini tidak bahwa kalau yang olahraga bisa jadi makannya bisa lebih banyak daripada yang tidak olahraga? Ya biasanya bisa aja, ada yang kayak gitu. Makanya tergantung tadi genetiknya itu. Tergantung genetiknya. Iya, genetiknya kayak gimana gitu loh. Kalau emang dia itu genetiknya kurus, ya itu kan dia perlu kayak istilahnya perlu bulking gitu kan. Bulking itu emang harus banyak makan kayak gitu. Karena kuli bangunan misalkan, kan orang suka bilang katanya, kamu makanannya kayak kuli bangunan banyak kan, tapi kuli bangunan gak ada yang gendut, sterk semua badannya, keren. Ya itu karena apa? Karena output sama dengan input. Pergerakannya ya, yang dikerjakan gitu loh. Iya. Jadi, karena kita sebenarnya kayak olahraga itu kan juga perlu membakar karbo yang diolah menjadi energi gitu kan. Benar. Nah itu kan perlu karbo juga yang betul. banyak. Apalagi kalau yang binaraga itu kan udah perlu sekali untuk mengangkat beban yang begitu berat. Setuju. Perlu asupan karbo yang lebih. Tapi main beban juga nggak sih Bapak? Atau pakai badan aja? Apanya? Main beban juga? Ya main beban sih, main beban ya? gitu kan. Cuman kadang tak sesuaikan dengan ketika kondisi saya gitu kan. Iya. Jadi olahraga itu sebenarnya bukannya punya target. Tapi targeting, tapi disesuaikan dengan kondisi badan kita. Kalau emang kita pas lagi nggak fit ya jangan dipaksakan sesuai dengan yang normal gitu. Iya, yang penting kita gerakin aja tuh. Kita udah keringatan udah cukup. Setuju. Oke, saya dapat ilmu baru juga nih di sini. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kan Bapak jurusan sekarang ngajar di Ekbang ya, Ekbang Untirta ya. Ya. Bapak tuh aslinya dari mana sih sebenarnya aslinya? Aduh, kalau asli itu saya tuh bingung. Ya kalau asli emang saya jauh ya dari Purworejo, Jawa Tengah. Aslinya saya di situ. Purworejo tuh Jawa Tengah. Tengah ya? Jawa Tengah. Dekat Jogja ya? Berbatasan dengan Jogja. Jadi kalau teman-teman mungkin mau ke Jogja lewat Purwokerto, Kebumen, itu mesti lewat Purworejo dulu sebelum sampai Jogja. Gitu. Kalau Purbalingga di mana tuh? Kalau Purbalingga di dekat Purwokerto, masih agak jauh ya kalau dari. Saya ingat seseorang kalau Purbalingga. Mantan. Senior kita ya, Bapak Sugeng Setiadi. Terus kenapa Banten, Pak? Kenapa Bapak dari Purworejo ke Banten gitu loh? Lu tengah, tiba-tiba paling barat gitu loh. Emang udah jalannya di sini mau gimana? Setuju sekali jawabannya, sudah jalannya ya. Udah jalannya di sini. Coba pasti kan punya pilihan gitu. Kenapa nggak ke Jakarta atau nggak daerah Jawa gitu loh, Jawa Timur kayak. Jadi gini, waktu ini ya, ini saya cerita. Waktu saya dulu masuk Untirta gitu kan. Itu kan tahun 2018 saya masuk 2018 ya. Jadi sebelum masuk Untirta itu sebenarnya saya dulu pernah sempat kerja di UGM, cuma di riset, di bagian riset yang cuma sebentar gitu kan. Terus waktu itu ada pengumuman rekrutmen dosen. Oke. Jadi dari Undip waktu itu saya dapat, kemudian dosen S1 saya itu ngasih pengumuman Untirta. Videonya bilang coba cari keberuntungan di sini gitu. Nah udah, saya akhirnya masukin berkas 2 tuh antara Undip sama Untirta. Nah berjalannya waktu itu Undip duluan yang manggil, yang ngasih kabar. Yang ngasih kabar kita untuk proses seleksi lah gitu kan, proses seleksi.
tapi di Undip akhirnya saya gugur. Kemudian ya udah nunggu Untirta gitu. Nah itu nggak selang lama kok, jadi waktu itu saya gugur dari Undip, terus Untirta manggil saya. Manggil saya itu prosesnya melalui kayak kayak tes CPNS gitu loh, Mas. Oh, tapi kan dulu belum ada COVID ya, jadi langsung online apa offline? Dulu di BKN. Oh, di BKN. BKN Serang. BKN Serang berarti di sini ya? Di BKN Serang itu dulu ya di situ. Dia pertama kali ke Serang itu. Ya nggak ada gambaran Serang itu kayak gimana. Udah pokoknya saya nekat aja gitu ke Serang. Itu naik bis, saya turun di tempat saudara di Bekasi dan saya ke Serangnya naik apa? Naik kereta bandara. Ya, kereta dari Bekasi naik kereta bandara ke bandara. Terus dari bandara naik Damri ke sini. Jadi sekali PP saya tuh sekitar 300.000 untuk Bekasi ke Serang. Ke Serang luar biasa lah Pak kereta. Karena belum tahu ternyata ada bis langsung ya dari Bekasi ke sini. Iya, ada langsung. Ya itulah pokoknya setiap ke Serang tuh saya harus rogoh kocek segitu waktu itu. Karena belum tahu ya? Ya belum tahu itu. Belum tahu. Iya. Nah itu tahap pertama itu juga tadinya udah karena kan dulu ternyata nggak ada ini ya, waktu tes di PKN itu nggak ada patokan passing grade-nya gitu. Oke. Jadi kalau saya menggunakan passing grade saya sendiri menggunakan patokan CPNS 2017 itu saya nggak lolos. Karena saya cuma kurang satu nomor bener lah waktu itu. Saya udah nggak lolos passing grade. Nah udah saya udah hopeless lah dari situ ya. Udah saya pulang ternyata ketika saya pulang itu ada pengumuman lagi Universitas Ahmad Dahlan. Oh iya. Nyoba lagi di sana. Saya nyoba lagi di situ. Itu udah sampai tahap ketiga. Nah, tahap ketiga Untirta pengumuman yang seleksi kemarin itu. Nah, ternyata saya nomor 2 waktu itu. Nah, itu diambil lagi untuk seleksi tahap kedua untuk 4 orang. Oh, berarti yang diambil 4 orang nih yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 2 orang. Bukan cuma buat Ekbang tuh ya? Untirta semua ya? Untuk Ekbang. Ekbang. Jadi Ekbang itu dulu butuhnya 2 orang waktu itu kan. Nah, untuk yang masuk ke tahap 2 itu 4 orang dulu. Kita masuk tes tahap 2. Jadi 2 kali lipatnya ya. Waktu itu siapa aja tuh yang masuk akhirnya sama Pak Rizal? Yang sama saya itu Bustania gitu. Bustania ya? Oh, itu dosen cantik Untirta. Ya, Bustania. Ada lagi dari mana ya dulu tuh, dari Bekasi juga ada gitu kan. Terus ya itu tadi tahap kedua udah ada wawancara, ada micro teaching dan segalanya ya. Ya udahlah saya jalanin aja gitu kan. Udah nggak berharap banyak juga kan. Karena saya juga udah ikut seleksi di Ahmad Dahlan waktu itu. Jadi misalkan saya nggak keterima Untirta ya saya udah backup di sana kayak gitu. Nah, ya udah berjalanannya waktu akhirnya pengumuman Ahmad Dahlan saya dapat panggilan tes tahap ke-4 atau ke-5 waktu itu. Untirta udah final. Nah, udah final itu bingung juga. Ya pertama karena saya nggak punya saudara ya. Orang tua juga di rumah tinggal berdua gitu kan. Akhirnya antara ngizinin sama enggak tadinya itu, tapi ya pertimbangan akhirnya ada pertimbangan yang paling ini tuh ya udahlah nanti bisa punya kesempatan jadi CPNS gitu. Benar gitu. Ya udah akhirnya orang tua mengizinkan. Dan ternyata akhirnya keterima juga CPNS ya. Ya baru 2 bulan kerja. Tes yang tadi tuh dari hasil tes tadi ada lowongan CPNS. Dari Kemendikbud Dikti ya dulu ya, Kemendikbud Dikti. Nah itu udah saya daftar itu. Nah ini mungkin kalau udah jalannya itu emang Allah mempermudah segalanya gitu. Jadi itu dari 6 formasi itu yang daftar kita cuma 4. Yang daftar cuma 4 tuh ya dari semuanya. Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah masuk ya. Wah luar biasa, keren sekali. Itu rasanya seperti yang saya rasakan saat ini sebenarnya. Udah keterima CPNS, cuma deg-degan lagi nunggu NIP. Ya. Dikit lagi. ya itulah proses itu. Proses itu ya. Ya, oke. Jadi itu tuh perjalanannya yang soalnya saya juga termasuk yang mempertanyakan nih siapa nih dosen baru ya kan, udah sering. Soalnya saya kan lulus 2019 di bulan Februari tuh sidang tuh. Pak Rizal 2018 kan? Ya kan, pas masuk ke sini. Jadi udah nggak keajar sama sekali sama beliau. Cuman asik kok orangnya, seru. Terus gelarnya MA lagi pas lihat tuh MA. Guru agama ngapain nih ngajar di Ekbang saya kira MAG. Ternyata MA itu Master of Arts. Kesenian saya itu. Kesenian ya ternyata ya.
Enggak juga jadi kali, bukan Pak. ekonomi, kesenian. Seni ekonomi berarti. Seni mengurus rumah tangga ya. Sendiri mengurus keuangan rumah tangga. Nah, Pak Rizal ini kenapa MA gelarnya? Karena dia sekolahnya tidak di Indonesia, dia di Taiwan ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah Universitas di Taiwan, National Chengchi University. Chengchi University. University. Jurusannya Applied Economics. Social Development. Social Development. Wah, pantesan keren ya. Jadi kuliah di sana berapa lama tuh, Pak? Waktu itu karena pakai beasiswa, jadi beasiswa cuma mengcover kita 2 tahun, jadi mau nggak mau saya harus beres tuh ya. 2 tahun harus selesai, entah gimana caranya gitu. Walaupun saya juga sampai sakit-sakit juga Iya, harus selesai. Gitu. Dipaksain Harus selesai. Tapi Mandarin di sana nggak belajar, Pak? Enggak. Jadi kalau kita sekolah di Taiwan itu kan kita lihat dulu jurusannya ya. Jurusannya ya. Jadi kan ada yang full English talk program, full English, ada yang half gitu. Ada yang half. Oke. Kalau yang half nanti separuh English, separuh Mandarin. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi kebetulan waktu itu jurusan saya itu udah full English. Full English 100% English gitu kan. Jadi ya alhamdulillah saya nggak ada Mandarinnya. Gitu. Berarti yang masuk situ juga banyak tuh ya, orang Eropa, orang ini pada ke situ juga. Iya, udah banyak. Jadi kalau di Taiwan itu emang gini, jarak antara universitas satu dengan yang lain itu peringkatnya nggak terlalu jauh. Oke, ya. Ya, jadi dari sisi kualitas memang kayak kualitas, gitu ya. Ya. Jadi kita mau belajar belajar di Indonesia tuh yang kampus peringkat 1 sama kampus peringkat 2 itu tuh secara Asia ataupun secara dunia tuh peringkatnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi ya hampir sama rata. Hampir sama ya. Applied Economic. Nah, di sana ada risetnya kan, Pak? Ngambil riset atau cuman short course? Saya riset ya untuk tesis ya. Tesis ya? Ya, untuk tesis saya memang pakai data sekunder sih, karena pertimbangan saya juga waktu saya cuma 1 semester ya untuk mengerjakan tesis itu. Iya, saya 1 semester. Ini makanya mahasiswa yang skripsi sampai bertahun-tahun di legend tuh kebangetan loh. Saya tuh tesis cuma 1 semester aja beres gitu ya. Iya, masih inget nggak judulnya tentang apa? The Determinants of Balance of Payment in Single ASEAN Countries. Berarti ada financial ini juga dong. Finance keuangan ya? Balance of Payment. Enggak, balance of neraca payment. pembayaran. Neraca pembayaran. Iya, berarti kan bukan murni economic ya, makro. Science. Makro ya? Makro. Saya ambil makro. Balance payment. Oke, keren banget. Ini juga mungkin bisa jadi referensi sih teman-teman anak S1. Ayolah, 1 semester beres loh, Pak Rizal. 1 semester tesis beres loh. Jadi emang saya sempat ditantang karena kita bedanya kita kuliah di Taiwan itu waktu itu saya mengajukan profesor pembimbing ya. Oke. Ya, supervisor lah namanya tuh. Mengajukan supervisor itu enggak langsung semerta-merta itu profesor itu mau nerima kita jadi pembimbing. Oke, gitu, enggak langsung ya. Jadi kasih tantangan dulu, dilihat dulu progres kita gitu kan. Ini kamu tak kasih tantangan ngerjain ini sampai ini gitu. Nanti kalau kamu bisa ngerjain ini kita bisa lanjut, tapi kalau kamu nggak bisa ya udah kita cut gitu. Itu seperti itu. Nggak kayak di sini ya, kalau di saya langsung dikasih dosen bimbingnya. Nah, kalau di sini malah kita yang nyari mahasiswanya kayak gitu loh. Ayo mana skripsi. Harusnya nggak boleh gitu tuh. Harusnya nggak boleh gitu lah. Iyalah. Tapi berarti kan karena bisa 1 semester sudah beres, berarti termasuk anak yang pintar sejak SMA. Betul tidak? Saya nggak pintar. Ekonominya deh nilainya pasti bagus 9 lah, 9. Ini kalau saya jujur ya, saya tuh dulu nggak ada cita-cita mau masuk ekonomi dari SMA. Sukanya pengennya? Saya pengennya ke budaya atau ke kesenian. Oh iya. Betul. Ya, karena dia ini pemain ini juga apa? Saya pemain teater. Teater. Dari SMA saya main teater. Dari kecil saya main wayang. Wih. Itu wayang kulit. Wah, ya. Nah, saya bisa mengelola karakter wayang itu bisa tuh saya di teater. Oke. Pengelolaan karakter wayang itu saya di teater. Nah, makanya saya nggak ada sama sekali pengen masuk ke yang hitung-hitungan kayak gitu loh. Nilai saya IPA lebih tinggi daripada IPS, tapi saya masuk ke IPS. Nilai ekonomi berapa? Di rapot nggak sampai 8. Berapa? Pokoknya nggak pernah saya ekonomi itu sampai 8. 7 sekian. Dan nilai UTS saya waktu kelas 10 ya. Kelas 10 itu 3,75. 3,75. Itu nilai UTS saya. Itu sudah pakai nilai IPK mungkin sistemnya? Enggak ya? Beneran, itu nilai maksimal 10. Itu 3,75. 3,75. Kalau IPK udah lumayan gede itu. Udah cum laude tuh. Ya kalau IPK udah cum laude.
Kalau S1 S2 udah kumlot semua. Nilainya harusnya kan 10 kan maksimal kan. Maksimal 10, saya ini 3,75 ya. Iya, memang berkah juga ya. Bisa akhirnya mungkin saya juga pengen katakan di sini jangan terlalu benci sama sesuatu yang Jangan terlalu benci dengan sesuatu yang kalian tidak suka. Tidak suka. Karena apa? Sesuatu yang kalian tidak suka itu nanti itu bisa jadi bumerang buat kita. Kita akan terjun ke situ, gitu loh. Oke. Entah itu dengan apapun lah, dengan orang, dengan hal-hal yang sepele kayak gitu kan. Jujur aja, mungkin saya sama supervisor saya gitu kan. Ini cerita lucu juga. Sama supervisor saya itu salah satu dosen yang saya tidak suka waktu itu. Oke. Tapi ketika saya sama ketua jurusan lah ya, gitu, dikasih, ini ada list supervisor ini silakan hubungin. Nah ternyata setelah saya lihat risetnya kok orang ini gitu kan, si A ini ceritanya gitu. Nah ternyata setelah saya email, dia approve, ngajakin ketemuan, nggak nyangka ternyata itu adalah orang yang sebenarnya dosen yang kurang saya suka dulunya. Iya. Waktu itu emang belum apal mukanya? Ya udah ngajar gitu, beliaunya udah ngajar gitu kan, cuman namanya saya kurang familiar gitu. Karena maaf untuk nama Mandarin gitu kan, kadang kan susah juga spellingnya gitu kan. Berarti asli Taiwan beliau, Profesor Taiwan. Nah itulah makanya ketika kok tiba-tiba langsung apa ini gitu kan, Prof ini, terus ya udah akhirnya kita ngobrol kita satukan pemikiran ya. Ternyata akhirnya cocok. Akhirnya oke lah, bisa akhirnya ya walaupun beliaunya sedikit demanding gitu kan, sedikit banyak permintaannya gitu kan. Tapi ya itulah tantangan yang saya dapatkan dan apa yang ilmu baru yang saya dapatkan sebenarnya di situ. Oke, keren. Ada nama Taiwannya, nama Chinese ada nggak Pak? Ada. Apa? Masih ingat nggak namanya? Ada, Xia Yingqie. Itu namanya dapat dari mana sih? Dapat dari kampus. Oh, dapat namanya di itunya, di apa? KTP lagi KTM. Iya, di KTM ada. Di KTM-nya Xia Yingqie karena spelling saya kan susah. Dari nama Rizal itu gitu. Rizal itu kan nggak semua bisa bilang R ya. Makanya semua yang kalau kita kuliah ke Taiwan tuh biasanya kita dapat nama Chinese gitu, Chinese name gitu. Muslim ya Bapak ya? Alhamdulillah. Muslim. Taiwan pernah makan baby? Secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja pernah, dan itu pas buka puasa. Buka puasa. Emang nggak sengaja? Ya emang nggak sengaja karena waktu itu nggak tahu ya. Gini, saya itu lupa kayaknya ya, karena keburu-buru kan. Oke. Saya habis kelas waktu itu, kita puasa 14 jam ya waktu itu karena saya masih 14 jam. Oke. 14 jam, terus kita habis kelas, udah keburu-buru mau maghrib, akhirnya pesan nasi goreng, lupa nggak bilang no pork gitu kan. Oh, harusnya bilang no pork ya kan. Nah itu saya lupa nggak bilang, akhirnya begitu udah campur saja. Udah sampai di meja asrama gitu, kok ada sosis, ini sosis udah feeling, tapi ya udahlah, mau balik lagi juga udah lapar gitu kan, nah makan aja di situ. Kenapa tidak dipisah dulu? Ya ada sebagian udah tapi kan satu aja, itu udah kecampur kan, tanggung gitu kan, ya udah makan aja. Itu kadang juga kalau kita beli burger gitu untuk sarapan gitu, kadang juga nggak lihat-lihat, asal ambil aja gitu kan. Nah, itu kita udah gigit, ya sudah lah ya. Habiskan. Iya. Itu pengalaman menarik kalau yang kuliah di China Land sama di Taiwan biasanya kayak gitu. Karena banyak yang belum tahu juga nih, yang China Land sama yang Taiwan itu kan beda ya Pak ya? Beda kan? Beda. Itu nanti kita bahas sih sebenarnya. Cuman buat referensi teman-teman silakan lah cari tahu yang di China Land sama yang Taiwan tuh ada apa gitu loh, sampai harus beda gitu ya. Beda. Nah, Pak, sekarang kan Untirta sudah sangat membanggakan nih kampusnya nih, sudah gede ya. Kampus baru lagi. Kampus baru di Sindang Sari. Ini yang pada lulus cepet-cepet kasihan ya. Belum merasakan kampus. Aku angkatan Covid, angkatan Corona. Yang punya kampus tapi seperti nggak punya kampus, itu juga kasihan juga. Kalau saya masih mending, sama sekali tidak merasakan kampus itu karena belum jadi ya dulu. Tapi fasilitas sudah mulai enak ya Pak ya? Ya alhamdulillah enak ya, standar kampus lah udah. Seperti kampus. Buat tempat ngajar juga udah enak ya. Juga enak, ruang multimedia juga banyak gitu kan. Terus dukungan ya peralatannya juga udah. Peralatan ngajar juga udah maju, canggih gitu. Ada sepeda juga kan ya, sepeda listrik ya di sana ya?
Sepeda kayu. Sepeda kayu. Oh, sepeda kayu. Sepeda kayu biasa. Tapi saya gas jalan ya. Oh, mungkin ada ya. Ada yang cuma saya belum pernah nyoba itu yang listrik gitu. Atau Iya. pas listriknya mati mungkin saya harus ngayuh gitu. Jadi saya pengalaman waktu itu diundang sama Bapak Deris. Kita doakan nih Pak, lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Ya, cepat. semoga Pak Deris cepat sembuh ya Pak Pak ya. Deris cepat sehat ya Pak ya. Ayo Pak, ngobrol lagi sama kita Pak. Nah, kemarin saya diundang Pak Deris untuk ngisi modul Nusantara tuh di Untirta di auditorium apa kalau nggak salah. Dan kampusnya tempatnya keren banget. Jadi saya bahkan bisa presentasi nyoret-nyoret di layar begitu loh. Oh iya. Wah, kayaknya udah keren ya. Untirta makin bangga nih. Untirta Jawara nih udah brand Untirta Jawara gitu ya. Nah Bapak, apakah ada keinginan untuk pulang ke sana CPNS-nya? Apa udahlah saya di Banten aja gitu. Pulang kemana maksudnya? Ke daerah asal ngajarnya. Ke daerah asal. Ya. Itu nggak tahu lah nanti kita serahkan sama yang di atas saja mau gimana. Tapi dalam waktu dekat. Tapi untuk dalam waktu saat ini ya saya menikmati dulu. Menikmati dulu di sini ya. Menikmati dengan nuansa baru dengan ya kan Banten itu kan beda sama Jawa Beda, Tengah, beda jelas. lah beda. Oke. Makanya ya, Lebih panas mana? Hah? Kalau panas mah Indonesia semuanya panas ya kayaknya ya karena kita nggak punya musim dingin. Iya betul sekali. Tapi Purworejo adem kayak Jogja gitu nggak? Sama aja lah. Sama aja ya. Sama aja. Kata lo ini ya. Iya. Pak Rizal, kalau boleh tahu Pak Rizal ini melabel diri Bapak ini sebagai apa sih? Kan kalau dosen rata-rata kan yang introvert, itu extrovert atau gimana nih? Bapak tuh melabel diri Bapak Saya introvert kali ya. Introvert. Dari mana introvert ini? Memang kalau pertama kali melihat pasti ngeliat wah introvert ini pakai kacamata. Ya, mesti kalau yang pertama kali lihat saya itu angkatan pertama kali saya ngajar ya, itu angkatan 2016 itu mesti ngelihat saya itu orangnya mesti galak. Iya. Ya, Serius nih dosen serius gitu. banget gitu. Tapi setelah tahu kesini ya siapa yang sering WA terus gitu, Pak mau konsultasi malam-malam sama pembimbing ini nggak boleh ini pembimbing ini Malah curhat. gitu. Iya. Itu ada ya banyak ya. Tapi kalau saya memposisikan saya ya sebagai apa ya di mana kita tempatnya aja lah. Betul. Saya nggak branding saya itu seorang dosen ketika saya berada di luar dari pekerjaan saya. Lagi ngajar gitu ya. Ketika saya mungkin kalau ketemu teman-teman yang di klub Serang Running Club gitu kan, coba tanya apakah saya ada potongan dosen ketika saya udah berbaur dengan anak-anak itu dan ikut alurnya di situ. Tapi ketika saya harus kerja ya saya profesional dengan menjadi apa yang menjadi tugas saya. Iya. Tidak mungkin juga ketika di Serang SRC Serang Running Club. Serang Running Club. Oh, Serang Running Club tidak mungkin kan? Harusnya pakai celana pendek, pakai celana bahan. Tidak mungkin kan? Ya, jadi kalau bawa laptop tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi kalau saya udah di mana tempatnya gitu kan, ketika saya di luar juga ketemu sama teman-teman mahasiswa ya saya rangkul semuanya gitu. Itu. Jadi saya tidak membranding diri saya itu ya sebagai profesi saya, tapi ya di mana tempatnya saya sesuaikan. Betul. Karena memang butuh dosen yang kayak gitu sih. Dulu Ekbang Untirta karena bukan kekurangan ya. Pada jadi pejabat semua waktu Untirta, Ekbangnya terus banyak yang sekolah luar negeri. Jadi saya waktu itu bingung. Aduh, saya gimana nih bimbingan segala macam. Tapi karena dosen-dosennya beberapa yang masih ada kayak Pak Sugeng itu asik, itu ngobrol mau kayak gini nih. Akhirnya saya juga nyaman. Kayaknya lebih banyak lagi deh harus dosen yang seperti itu ke depan. Nah, CPNS nih Pak, ngomongin CPNS nih. Tadi Bapak kan alhamdulillah nih sudah CPNS. Bedanya Pak, kalau saya kan nanti sangat administratif dan kadang-kadang mungkin akan ke lapangan untuk ngasih perizinan nih. Saya di penanam modal soalnya. Nah kalau Pak Rizal sebagai dosen lebih seru nggak sih? Kayaknya enak deh ngajar, terus riset keluar, balik lagi kampus. Sebenarnya dosen itu pekerjaan yang paling enak menurut saya ya. Kenapa? Karena kita fleksibel itu dia. Ya. Betul. Nggak harus stay di kantor. Dari jam segini sampai jam segini harus kesini gitu ya. Karena kita kan punya tugas lain selain kita ngajar. Bukan cuma ngajar ya. Ya, jadi setoran kita tiap semester itu ya pengajaran, ya penelitian, ya pengabdian masyarakat, dan juga unsur penunjangnya. Nih buat teman-teman yang sering protes nih. Jadi kalau dosen itu tidak stay di kampus ya mungkin beliaunya ini lagi mengerjakan penelitian ataupun pengabdian atau sedang ada acara apa yang itu bisa masuk ke dalam unsur penilaiannya penilaian itu. Karena setiap semester emang setorannya kita harus ya. Kalau disebutnya kayak angka kreditnya gitu lah ya. Setoran wajib kita. Setoran wajibnya ya, harus ada laporannya. Jadi
wajarkan saja teman-teman. Saya juga kalau belum tahu dulu kesel, dosenku kemana nih kan harus ngajar saya. Karena pandangan kita dulu karena guru karena dosen itu mirip kayak guru di sekolah dulu mikirnya nggak kemana-mana kan paling juga main YouTube gitu. Iya, ya beda lah ya, beda lah ya sama dosen ya, sama dosen. Nah Pak, ke depan nih Pak, apakah anak-anak lewat? Nah apakah ke depan Bapak dalam waktu dekat ini sudah pengen untuk sekolah lagi lanjut mungkin ke China Land atau ke Taiwan untuk doktoral? Ya semoga ya. Kalau keinginan udah ada, tapi semoga aja segera bisa terrealisasi. Semoga terrealisasi ya, dengan terrealisasi karena kita sekarang juga dosen harus S3 ya. Betul. Ya, harus S3 ya dosennya. S3 sekarang. Jadi harus dikejar ya. Semuanya harus S3. Tapi kalau pengen gitu, bisa milih pengen ke Taiwan lagi atau ke negara lain atau di Indonesia aja deh yang penting dokter beres gitu. Kalau sebenarnya saya pengen keluar ya. Keluar lagi ya? Saya pengen keluar. Pengen ke Taiwan lagi nggak? Ya kalau ada jalannya insya Allah pengen. Pengen ya? Ke Taiwan lagi gitu kan. Nggak mau nyoba Eropa itu? Nggak tahu. Ya kemana aja saya oke, cuman pertimbangan saya kalau ke Eropa kayaknya kejauhan. Ya udah ngebayangin di pesawat dalam berapa puluh jam gitu ke Eropa kan lama banget gitu ya. 10 jam lebih. Iya benar. Udah capek duluan di jalan gitu. Kemarin saya ke Taiwan 5 jam itu udah ya standar lah, enggak 5 jam ya ke Taiwan ya. Taiwan 5 jam. Itu dari bandaranya dekat ke kampus Bapak? Ya agak jauh sih, ada 60 kiloan, 60 kilometeran. Berapa jam lagi tuh dari bandara? Ya sekitar 1 jam. 1 jam ya? 1 jam setengah. Lumayan ya. Tapi dulu sering bolak-balik nggak sih Indonesia? Ya tiap 1 semester pulang. Wih deh, anak beasiswa. Ya enggak sih, maksudnya ya alhamdulillah cukup lah ya beasiswa itu buat hidup kita tuh saya masih bisa saving setengahnya dari jadi itu. Bisa saving ya buat saving setengah. Nah itu karena nanti kita asrama nggak di cover beasiswa. Asramanya nggak di cover beasiswa. Jadi mau nggak mau kita harus saving karena asrama juga dulu itu 10 juta 1 semesternya. Wah, lumayan ya. Jadi saya saving setiap bulannya itu setengahnya mesti saya saving ya. Itu cukup buat kehidupan, terus nanti buat bayar asrama, buat beli tiket pesawat. Pas nanti pulang kan? Pas nanti pulang. Alhamdulillah saya setelah lulus juga masih ada saving beberapa gitu. Nah, dan saya waktu itu tiket pesawat juga EVA, kelasnya EVA Air. Ya. Jadi masih tapi lumayan mahal kan? Ya standarnya Garuda lah. Iyalah kalau EVA udah EVA Air standarnya Garuda, saya terus Jakarta Jogja masih bisa buat beli Garuda tuh kayak gitu. Oh iya kan ke Jakarta nggak langsung ke Jogja? Enggak, ke Jakarta dulu. Oh iya ya. Sempat jadi sempat berkibar dulu di masa. Tapi kalau dari Jakarta di Suta kan ke Jogja udah deket kan? Ya 1 jam. Tinggal 1 jam ya. Deket lumayan. Cuman kan saya masih bisa milih maskapai gitu loh, Mas. Iya, itu kan yang enak ya kan. Nah, enaknya di situ. Masih jadi enggak enggak pesawat yang ya kita tahu lah gitu. Tapi kan bisa jadi kalau Bapak saya kayaknya pengen saving lebih banyak ya lagi. Bisa kalau sebenarnya bisa aja sih, tinggal pilihan kita gitu kan. Karena saya pernah juga itu naik yang maskapai itulah gitu. Cuman saya juga udah dapat dengan harga segitu saya bisa dapat naik kelas bisnis waktu itu. Oke. Berarti udah lumayan lah. Lumayan. Saya juga salah satu yang sering berkonsultasi kepada beliau. Cuma kalau saya waktu itu di China Land kuliahnya. Saya harusnya tahun ini nih berangkat nih di dari di mainland ya itu. Saya harusnya beasiswa tahun ini. Cuma karena sudah ini buat hiasan aku boleh. Boleh diminum, silakan. Karena sebentar lagi kita akan games cepet. Jadi saya konsultasi sama beliau untuk di China waktu itu. Jurusanku political economy. Keren. Cuma nggak jadi tahun ini berangkat karena saya CPNS. Jadi nggak bisa harus beresin dulu ya. Ya harus nunggu. Nanti bareng saya ya. Dia doktor, saya master, kayaknya cocok loh. Jadi kalau saya kurang duit bisa lah sama yang savingnya tinggi. Ya semoga. itu niat kami berdua teman-teman. Kita lihat berapa tahun lagi pasti kita akan. Nanti kita lihat aja siapa yang nganter ke bandara duluan. Apa saya, apa Denny. Atau jangan-jangan kita berdua bareng berangkat. Apa kita berdua bareng. Betul lah. Dulu saya sama teman S2 teman sekolah saya juga gitu. Yuk kita taruhan lah ibaratnya. Okay. Kita taruhan. Siapa yang besok nganter ke bandara duluan? Kamu apa aku? Gitu. Ternyata
Capean ya ke Taiwan ya. Keren Pak. Nih terakhir nih Pak, sebelum kita main ke games, ada saran nggak sih buat teman-teman yang pasti ini banyak juga nih Pak, apalagi lagi COVID gini ya, mereka kan harapan untuk keluar juga sebenarnya masih tinggi gitu loh. Malah mungkin jadi peluang lagi COVID gini bisa kuliahnya dari Indonesia gitu loh, online kan. Nah, ada saran nggak Pak untuk mereka yang pengen dapat beasiswa dan pengen keluar nih? Kalau yang mau beasiswa ya tetap kita cari lah ya. Sekarang kan informasi banyak sekali dibuka kan. Di internet udah bisa dicari ya. Kita mau beasiswa dari mana aja, yang kita beasiswa dari pemerintah Indonesia ataupun beasiswa dari pemerintah luarnya itu sendiri gitu. Oke. Itu kan banyak sekali infonya. Banyak gitu. ya. Nah, untuk kuliah itu tergantung negaranya. Karena ada beberapa negara yang emang itu udah offline. Ada juga yang masih online kayak gitu. Kalau Taiwan setahu saya ini udah offline. Udah offline ya? Udah offline. Jadi berangkat ke sana mau ya, kita harus berangkat ke sana. Tapi kita harus menyiapkan duit untuk kita karantina mandiri dulu sebelum kita. Dan lumayan ya, berapa, 14 apa 10 hari ya, ke sana? 14, enggak tahu itu berapa. Tapi kita harus paling enggak kita menyiapkan uang untuk karantina mandiri. Selama karantina mandiri. Itu karena kita enggak ada yang mau cover. Gitu. Dan ingat beasiswa pun harus tetap punya pegangan ya Pak ya? Jangan sampai tetap punya pegangan ya. Jadi jangan mentang-mentang kita punya beasiswa terus kita main seenaknya sendiri gitu. Enggak bisa kayak gitu, apalagi kita hidup di negara orang. Ya, negara orang dengan biaya hidup yang lebih mahal gitu. Jadi emang kita harus punya saving banyak. Belum lagi kalau kita kena punishment dari beasiswa, nah itu jangan sampai lah gitu. Oh iya. Harus kebalikin kan ya kalau punishmentnya. Ya bisa kita ngebalikin, bisa aja kita langsung di-cut beasiswanya di tengah jalan. Nah itu makanya kita harus ya analisa resiko lah. Analisa resiko gimana caranya supaya kita tetap bisa hidup survive. Survive di sana, teman-teman hidup. Jadi bukan cuman kayak kan teman-teman lebih kepada ngituin TOEFL doang ini gitu udah gitu, yang lain nggak disiapin, tapi strategi ini juga kayaknya harus ya biasanya kan ada ini Mas, apa namanya, ada di persyaratan itu kan udah ada harus berapa dolar yang harus kita saving gitu. Harus ada ya biasanya ada itu untuk persyaratan administrasi biasanya itu, jadi kita diminta untuk membuktikan harus ada beberapa ribu dolar untuk saving kita nanti selama kita hidup di sana. Gitu. Ya karena takutnya kan keperluan yang di luar gitu. Benar. Oke, mantep ya teman-teman ya. Jadi nambah semangat nih. Memang pengennya bahas banyak lagi sih tentang beliau di beasiswa gitu. Cuman karena ini kontennya riset lokal tadi. Nah Pak, saya nyari ini ya dulu. Kertas saya mana ya? Ini sama anak-anak ala-ala sepertinya dipakai. Bentar ya Pak, saya cari dulu. Dikatakan ini bisa dikat, tenang. Mana ya kertasku? Apa sih? Nih ada. Truth and Dare. Bukan, jawab cepat aja. Jawab cepat. Ini kapan tayangnya, Den? Segera lah. Jangan lama-lama biar aku bisa itu, soalnya yang saya nggak tayang-tayang. Yang Tiki. Nah, Pak Rijal, sebelum kita ke games jawab cepat nih, riset di Banten nih Pak, karena Bapak juga yang saya tahu kan salah satu yang getol di bidang pariwisata ya, bener ya? Ya. Kemarin tuh acara apa sama Pak Sandiaga Uno ketemu pendamping? Itu TOT ya, TOT untuk persiapan pendampingan desa wisata di tahun 2022 itu di Jakarta. Nah, ngelihat Banten Pak, potensi wisatanya gimana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya Banten itu nggak kalah dengan Bali, nggak kalah dengan Jogja. Ya? Itu kita punya potensi wisata yang banyak banget ya. Pertama di daerah Banten Selatan itu luar biasa sekali. Tergantung ya kita kembali lagi ke kita, mau nggak kita itu berjuang dan kita punya sadar wisata. Membangun jiwa sadar wisata. Betul. Jiwa sadar wisata kata-katanya bagus nih, jiwa sadar wisata. Karena bisa dari pariwisata juga otomatis akan terbentuk sebuah ekosistem kreatif ya, ekonomi kreatifnya juga naik gitu kan. Naik dari situ. Gitu. Yang masih menol karena Banten lumayan ternyata Pak ya, kontribusi terhadap PDRB dan PDB-nya di secara nasional 5% dari ekonomi kreatifnya yang pariwisata. Jadi kalau ini dimaksimalkan kayaknya Banten ya itu bisa menopang juga dari industri pariwisatanya. Bisa. Realisasi investasinya juga kemarin Banten nomor 4 Pak ternyata. Nah, keren ya? Keren ya, setelah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Banten. Wih, keren loh ternyata Banten realisasi investasinya. Jadi tinggal teman-teman nih gimana yang lanjutin
senior kita termasuk yang CPNS baru nih, termasuk saya ini ngingetin diri sendiri gimana cara ngebangun Banten ke depan dengan lebih baik gitu ya. Oke, masuk ke games jawab cepet nih Pak. Nanti ada 2 pilihan, Bapak tinggal pilih satu aja. Kalau mau ngasih alasan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, Turki atau Taiwan? Taiwan. Kenapa? Ya karena yang pertama lebih dekat ya. Lebih dekat. Itu kalau saya studi lagi dan juga orang tua juga, karena saya anak yang nggak punya saudara sama sekali. Anak gitu tunggal. Jadi harus punya PR untuk sama orang tua gitu kan. Jadi misalkan keluar saya juga nggak bisa jauh-jauh juga gitu. Oke, itu alasannya ya. Alasannya itu. Dokter dulu atau nikah dulu? Nikah dulu. Ini penting sekali. Kenapa? Silakan. Karena nanti kalau musim dingin repot. Betul sekali. Jangan sampai dokter di sana ya kedinginan. Kalau musim dingin repot. Iya, apalagi tiba-tiba ternyata keterima di Rusia ya kan? Ya itu udah cuaca ekstrim ya di sana. Purworejo atau Serang? Purworejo. Kenapa? Ya karena saya lahir di sana gitu kan. Lahir di sana dan mungkin saya besar di sana dan ya banyak apa ya? Ya yang mensupport saya dari nol dari kecil itu kan dari sana gitu. Oke. Jauh tapi seneng atau deket tapi kepaksa? Jauh tapi senang. Jauh tapi seneng ya? Jauh tapi senang. Kenapa? Jauh tapi senang itu kan apa ya? Kita kan dapat sesuatu yang baru. Oke. Ya kan kita dapat sesuatu yang baru, entah itu lingkungan baru, entah itu ilmu baru, entah itu orang-orang baru gitu di situ. Itu kan karena Pak Rijal ini orangnya traveler juga ya? Saya ya boleh dikata traveler tapi ya nggak traveler banget gitu lah, nggak terlalu traveler banget, cuman ya saya travelernya di tempat-tempat tertentu gitu lah. Iya. Gitu. Karena kadang-kadang tempat wisata lebih tahu dia daripada saya orang Banten ya. Heran saya juga. Dia lebih banyak tahu nih. Ini iseng lagi pertanyaannya. Nikah muda atau jomblo mulia? Nikah muda. Nikah muda atau jomblo? Tidak perlu dijawab kalau itu ya. Pakupatan atau Sindang Sari? Sindang Sari. Wih, kenapa? Padahal Anda pertama kali datang ke Pakupatan kampusnya. Gimana ya? Kalau dari sisi iklim untuk belajar tuh lebih enak Sindang. Di sana ya. Walaupun di sana pohonnya belum terlalu banyak, Pak. Ya tapi kan setidaknya lebih dingin lah, lebih kondusif di Sindang Sari. Untuk gedungnya ya. Selain gedung juga lingkungan sekitar itu masih bagusan Sindang Sari. Kalau di Pakupatan ya tahu sendiri lah, kita mau keluar aja harus ada bis di depan gitu kan. Nit. Terus parkir juga rebutan sama mahasiswa kayak gitu. Oh iya, ini bagus nih. Ternyata dosen juga rebutan ya parkir sama mahasiswa. Belum lagi yang sampai saya diusir-usir oleh oknum-oknum yang nggak jelas gitu. Diusir. Aduh, ada aja. Ya. Ini bagus nih. Fun fact nih, ternyata dosen juga rebutan sama mahasiswa di Pakupatan dulu. S3 atau umroh? S3 ya, karena umroh sudah. Alhamdulillah. Udah ya. Udah. Waktu setelah studi. Ya, saya umroh tuh awal 2018. 2018. Ya itu jawaban umroh kayaknya saya ke Untirta. Oh. Jawaban umrohnya. Ya. Untirta Banten. Nah, ketemunya sama saya, ya ampun. Ya ketemu sama Ustadz Denny. Ya Allah, Ustadz loh dipanggilnya loh. Padahal beliau ini kalau ke rumahnya dipanggilnya Gus loh. Gus. Karena beliau dalang juga, ini pecinta dalang tapi sangat islami begitu. Terus sebutkan salah satu buku favorit Bapak dari dulu sampai sekarang. Tidak tergantikan. Apa nih? Judul buku. Bebas apa aja bukunya. Judul buku itu Harry Potter. Oh, Harry Potter. Harry Potter saya juga punya. Kenapa Harry Potter? Harry Potter itu nggak tahu ya, saya dari kecil emang suka itu, saya baca itu. Dari saya yang susah memahami alur ceritanya gitu kan, sama pengejaan nama-namanya karena kan itu novel serapan dari bahasa Inggris. Iya, betul. Inggris kan kayaknya emang bedanya kalau kita baca novel luar tuh kayaknya kok lebih butuh betul mikir lagi gitu intinya kan kayak gitu. Douglas kayak gitu. Harry Potter
Bukan Harry Potter ya, Harry Potter. Ejaan Indonesia, Harry Potter. Gitu. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter itu kan British atau American gitu. Tapi Yeah. Indonesia Harry Potter. Tapi saya gara-gara Harry Potter jadi pengen ke London dulu sebenarnya Harry. kuliahnya. Pengen ngerasain aksen-aksen apa? London, Iya. London gitu. Kayaknya seru deh. Seru emang. Ketemu Arsenal yang sampai saat ini masih terus menang. Seru. Oke Pak, itu sih obrolan kita teman-teman hari ini. Banyak banget sebenarnya pengen dibahas lagi, terutama tentang riset lokal nih Pak. Tadi harapannya udah tentang Banten udah ya, tentang pariwisata ya. Ada riset lagi nggak yang Bapak pengen lagi kejar sekarang gitu loh, untuk Banten atau mungkin untuk Indonesia Pak, yang Bapak pengen kejar risetnya? Kalau ini saya sekarang saya lebih ke SDGs ya sebenarnya. SDGs, lebih oke. ke situ, kayak gitu. Sustainable Development Goals. Development Goals. Lebih ke situ. Ada berapa poin gitu ya kalau nggak Iya salah? ada, kan bisa ambil salah satu poin dari Salah situ. satu poin, Ya, oke. dari situ gitu. Tapi kalau kemarin sempat kita baru ke lebih fokus ke BUMDes kan. BUMDes, oke. BUMDes sama ke ya ini pariwisata ini. Badan Usaha Milik Desa ya. Sama sempat kemarin itu ke yang COVID itu terkait dengan strategi hotel branding. Oh, karena orang ketika udah COVID kan sepi tuh ya hotelnya. Ya awal-awal 2020 itu. Jadi gimana caranya membangkitkan lagi hotel branding yang tadi udah Supaya ya sempat kan awal 2020 kan ada COVID itu terus break Ngedrop, semua kan, iya. break semua tuh dari hotel juga sepi, kemudian Iya, pariwisata benar-benar. juga terpuruk, Iya. terpuruk. Nah itu gimana caranya hotel hotel itu bisa rebranding lah, rebranding ya. rebranding paling enggak dia bisa. Karena banyak banget saya waktu SMA dan kuliah itu kan sering kayak kalau lomba gitu sering ke Anyar gitu kan. Banyak-banyak hotel gitu. Terus bagus banget. Terus pas saya kemarin karena setelah Covid jadi acak-acakan, berantakan itu. Makanya itu ya harus Iya. Ya kalau Anyer tantangannya dua sebenarnya tuh. Tsunami, pasca tsunami sama Tsunami, betul. tantang Covid ini. Itu tantangannya luar biasa. Oh iya. Makanya. Benar. Jadi seru ya kalau riset Pak ya. Ya seru, pokoknya seru asal ada dananya. Betul sekali. Kalau kita udah riset mas seru aja. Tapi boleh nggak sih Pak teman-teman yang kayak aduh saya belum punya dana tapi saya udah punya riset, punya idenya gitu loh. Gimana sih Pak? Buat teman-teman anak muda nih, anak Untirta mungkin atau anak lain? Sebenarnya riset itu nggak harus punya dana ya, nggak harus Ya. punya mengeluarkan dana banyak. Untuk Tergantung ide awalnya tuh bikin Iya. aja dulu gitu ya. bikin aja dulu, dan untuk pengambilan data juga, karena riset itu kan kita bisa pakai data sekunder juga. Sekunder bisa, betul. Ya, data sekunder Banyak itu ya. yang banyak sekali Dari kita bisa BPS, menggunakan dari publikasi dari BPS, dari Bappenas, dari Bappenas, Bapeda dari dan BI, segalanya. banyak. Ya itu bisa kita manfaatkan dan itu minim sekali cost, ya minim cost. Ya. Itu kenapa saya dari skripsi sama tesis selalu menggunakan data sekunder ya, karena hemat yang pertama, kemudian yang kedua cepat. Cepat, betul. Cepat. Itu Cepat strategi selesai. juga ya. Dan ketika pengen misalkan si risetnya ternyata pengen dibuat nyata, baru sekarang juga banyak kok Pak ya yang call paper atau apa gitu. Ya Jadi sekarang untuk pendanaan. ya banyak Banyak. gitu. Atau mungkin pengen misalkan udah bikin riset terus pengen diterbitkan gitu Diterbitkan. kan. Teman-teman mungkin minim akses, nah itu bisa, karena kalau jurnal Sinta itu kan agak lama ya, Betul. agak oke. lama dan kita harus ngantri, Harus harus ngantri. kita cari slot gitu. Hmm. Nah, itu mungkin teman-teman bisa juga ikut proceeding dari kita conference dulu tuh, untuk international conference dulu. conference. Betul. Ya. Saya dulu juga kayak gitu, sebelum saya jadi pengajar kayak gini, saya dulu ikut international Conference ya, dulu ya. untuk apa namanya, untuk ya paling nggak satu punya relasi lah dengan teman-teman yang ketemu di situ, kemudian riset kita menjadi nggak numpuk aja, tapi kita Ada bisa outputnya ya? ada outputnya kayak gitu. Oke, keren banget teman-teman ya. Pokoknya yang pengen ngobrolin riset lokal lagi nanti di episode 2 bakal lebih seru lagi ya teman-teman. Ini konten pertama nih, konten pertamanya udah keren banget ya kan. Mahasiswa Taiwan dan dosen Untirta ya. Penasaran nanti riset lokal kedua kayak gimana lagi? Kalau ada saran teman-teman yang dosen atau anak-anak muda yang sering riset dan pengen diundang ke ALA untuk konten riset lokal, silakan. Kenapa? Karena di setiap penelitian banyak kearifan. Oke Pak, Ya, closing oke. statement. Closing statementnya bagi teman-teman, jangan pernah menyerah. Jangan banyak menyerah. Ya, jangan pernah menyerah dan tetaplah semangat apapun itu kondisinya, karena Oke. kita nggak tahu kedepannya kita akan seperti apa gitu loh. Jadi kita tetap aja semangat lah. Jangan ngokro gitu apapun kondisinya. Ngokro ya. Yang ngokro tuh bahasa Jawa ya. Ya pokoknya jangan aja kendor. Aja kendor. Ya. Terus bergerak ya. Terus bergerak. Karena akan ada kesempatan yang di luar dugaan kita nantinya di depan tuh mesti ada gitu.
kita juga nggak akan tahu. Makanya itu tadi ketidakpastian ini yang ketidakpastian ini yang harus membuat kita itu harus tetap tetap survive gitu. Iya, betul. Jadi ketika nanti momentumnya udah ada, kita udah siap. Kita udah siap. Oke, keren banget Pak. Thank you untuk hari ini. Dosen muda yang sangat rendah hati mau datang ke Alala ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dosen-dosen lain, peneliti lain juga mau datang di riset kita selanjutnya. Jangan lupa semoga datang ya. Semoga datang mudah-mudahan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, untuk subscribe, komentar nih beliau ini siapa, mahasiswanya Bapak atau mungkin kenalannya di mana, silakan di komen sebanyak-banyaknya. Dan saya pengen ingetin teman-teman, sebentar lagi kita puasa, Pak. Oh iya, ya, jangan lupa zakat, infak, sodakohnya boleh ke salah satunya di lembaga yang ada Banten yang sah ini adalah Lajisnu Banten. Ya, Enuker Lajisnu Banten. Bapak sering Pak zakat ke sini? Insya Allah. Sering ya. Sering. Di Savia Web bahkan sekarang udah ada QR code-nya. Oh gitu, lumayan nih. Jadi enak teman-teman, nggak harus kayak transfer ribet kan? Bisa langsung QR code, pakai Dana dan lain sebagainya udah bisa sekarang. Ya. Oke teman-teman, segitu aja dari kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.